Tahun 2025 sudah tiba, dan sesuatu yang tidak terduga sedang berlangsung. Dolar AS, yang tadinya merupakan mata uang paling diandalkan di dunia, mulai tersingkir. Ini bukan sekedar dugaan atau potensi bahaya di masa mendatang. Ini benar-benar sedang terjadi. Euro dengan cepat menjadi pilihan utama di seluruh dunia bersamaan dengan yuan Tiongkok, sementara dolar merosot. Setelah Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran, dunia bersiap menghadapi konsekuensinya. Dalam situasi genting seperti ini, biasanya pasar akan panik dan para investor bergegas menimbun dolar. Selama puluhan tahun, dolar selalu dianggap sebagai aset aman. Namun, tidak untuk kali ini. Justru sebaliknya, emas melesat mencapai rekor tertinggi. Harga minyak melonjak, bank-bank sentral asing melepas obligasi AS, dan nilai dolar hampir tidak bergerak. Ketenangan ini seharusnya membuat setiap warga Amerika khawatir. Ini bukan sekedar koreksi pasar, ini adalah erosi kepercayaan. Moody's menurunkan peringkat kredit AS, dana lindung nilai bertaruh melawan dolar. Para eksportir menolak pembayaran dalam dolar dan menginginkan euro, yuan, bahkan peso sebagai gantinya. Apa yang dulunya terlihat mustahil, kini menjadi nyata. Bahkan perusahaan-perusahaan Amerika beralih mata uang hanya untuk bertahan hidup. Mengapa? Karena pemasok asing sudah tidak lagi percaya pada dolar. Dan dengan utang AS yang membengkak melewati 36 triliun dolar, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Fakta sederhana, kedudukan dolar sebagai aset aman telah terekis. Dan tak seorang pun yang memiliki wewenang tampaknya bersedia atau mampu menghentikan kemerosotan yang terjadi secara bertahap ini. Jika dunia tidak lagi mencari dolar di masa krisis, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pada bulan Juni, nilai indeks dolar AS merosot hingga di bawah 98, mencapai titik terendah sejak pandemi 2020. Kini, Morgan Stanley memperkirakan indeks tersebut bisa jatuh ke 91 di tahun depan. Kemerosotan semacam ini tidak lumrah. Dalam krisis-krisis sebelumnya, dolar selalu dianggap sebagai aset yang aman. Namun, pola itu mulai bergeser. Dengan berbagai konflik global, kenaikan harga minyak dan inflasi yang tak kunjung reda, para investor seharusnya berebut dolar. Namun, kenyataannya tidak. Bukannya naik, dolar justru anjlok. Ini adalah sinyal jelas bahwa ada sesuatu yang mendasar telah berubah. Emas menunjukkan tren serupa. Pada April 2025, harganya melonjak melewati 3.550 dolar per ons, naik lebih dari 20% hanya di tahun ini. Itu bukan sekedar fluktuasi pasar biasa. Itu adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap dolar. Selama puluhan tahun, emas dan dolar biasanya menguat bersamaan saat terjadi guncangan global. Sekarang, emas melesat, sementara dolar tertinggal. Kemudian, tibalah lelang treasury bulan April. Permintaan dari luar negeri merosot 30%, dan bank sentral melepas sekitar 48 miliar dolar obligasi pemerintah AS. Jepang dan Tiongkok, yang dulunya pembeli terbesar, diam-diam menarik diri. Tidak ada keributan, tidak ada drama, hanya penarikan diri secara senyap. Ini menandai suku bunga asing terendah dalam utang AS dalam lebih dari 1 dekade. Ketika peminjam terbesar Anda berhenti muncul, itu adalah peringatan bahaya yang berkedip-kedip. Lihat juga respon pasar terhadap perang Israel-Iran. Harga minyak melonjak 7% dalam semalam. Biasanya, itu akan mendorong dolar lebih tinggi karena investor bergegas mencari tempat yang aman. Namun kali ini, dolar tidak bereaksi apa-apa. Para ekonom kini menyebutnya sebagai decoupling, sebuah tanda bahwa kekacauan global tidak lagi memperkuat dolar. Itu adalah pergeseran besar. Jadi, sekarang kita harus bertanya, jika orang tidak lagi lari ke dolar saat bahaya, kemana mereka akan pergi? Sebuah laporan dari JP Morgan menunjukkan bahwa hedge fund kini memegang bagian aset dolar terendah dalam 15 tahun terakhir. Hanya di bulan April, mereka dan ETF telah melepas lebih dari 40 miliar dolar, dipicu oleh pengumuman tarif Trump. Mereka adalah investor institusional yang memiliki akses ke data terbaik dan bahkan mereka pun menarik diri. Yang lebih mengejutkan, dana mengalir ke tempat-tempat yang sebelumnya dianggap beresiko. Negara-negara seperti Argentina, Brasil, dan Indonesia kini menarik investasi besar dalam obligasi lokal mereka. Sejauh itulah kepercayaan terhadap dolar telah merosot. Sementara itu, euro sedang bangkit,
naik 10% tahun ini dan kini menjadi mata uang negara maju dengan kinerja terbaik. Barclays melaporkan bahwa investor memilih euro, bukan dolar, sebagai aset aman dalam krisis ini. Eropa yang dulunya dianggap rentan, kini dipandang lebih stabil daripada AS. Para ekonom menyebut ini sebagai reaksi terbalik. Di masa lalu, berita buruk akan mengirimkan uang ke Amerika, kini krisis yang sama justru mendorongnya keluar. Pembalikan sebesar ini dan dalam skala seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menandakan retaknya kepercayaan global secara mendalam. Kita melihat tren serupa dalam mata uang berjangka. CME Group melaporkan lonjakan kontrak euro dan emas, sementara kontrak dolar menyusut. Investor tidak hanya menghindari dolar, mereka menulis ulang pedoman investasi mereka tanpa dolar. Ini bukan gangguan sesaat, ini adalah perubahan jangka panjang. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah betapa tenangnya semua ini. Tidak ada keruntuhan dramatis, tidak ada berita utama yang heboh, hanya penarikan dana yang stabil dan senyap. Dolar tidak diserang, dolar ditinggalkan. Ini bukan soal suku bunga atau kebijakan Federal Reserve. The Fed belum melakukan perubahan besar apapun di tahun 2025. Inflasi relatif stabil dan suku bunga tidak beringsut. Namun dolar anjlok hampir 10% tahun ini. Jadi ada apa sebenarnya? Jawabannya bukan teknis, melainkan psikologis. Investor tidak bereaksi pada angka-angka, mereka bereaksi terhadap ketakutan. Kepercayaan yang dulu menopang dolar mulai retak, dan tak ada bank sentral yang bisa memperbaikinya. Para pelaku keuangan besar sedang menyesuaikan diri. Pada awal 2025, Bank Nasional Swiss dan Dana Kekayaan Negara Arab Saudi menyatakan bahwa mereka mengalihkan dana dari investasi dolar AS. Bahkan investor Amerika pun menjauhi dolar dan mengalirkan dana ke euro dan emas. Lembaga-lembaga ini tidak didorong oleh emosi. Mereka melihat risiko jangka panjang dan mereka jelas khawatir. Pada bulan Mei 2025, Deloitte melakukan survei terhadap CFO dari perusahaan-perusahaan terkemuka Amerika. Lebih dari 63% mengatakan bahwa mereka sekarang melihat AS tidak stabil secara finansial, terutama karena utang yang terlalu banyak dan pertikaian politik. Mereka adalah para eksekutif yang mengelola pengeluaran perusahaan bernilai miliaran dolar. Jika mereka tidak mempercayai sistem, pasar global pun tidak akan mempercayainya. Bahkan Goldman Sachs, bank besar Wall Street, mengirimkan peringatan pada bulan Juni yang menyatakan bahwa jatuhnya dolar disebabkan oleh sentimen negatif dan masalah struktural yang lebih dalam. Itu artinya, dolar tidak akan pulih dengan mudah. Ini bukan lagi hanya tentang suku bunga, ini tentang kekhawatiran mendalam atas masa depan Amerika. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi dalam dolar juga mulai gelisah. Para eksportir kini membayar 2-3% lebih mahal untuk melindungi diri dari penurunan dolar di masa mendatang. Biaya tambahan itu menunjukkan bahwa orang-orang yang paling bergantung pada dolar sedang bersiap menghadapi lebih banyak masalah ke depannya. Untuk memahami mengapa ini terjadi, kita perlu melihat masalah yang lebih dalam. Pemerintah AS kini berada dalam posisi keuangan yang berbahaya. Utang nasional telah mencapai 124% dari PDB, lebih tinggi daripada selama Perang Dunia II. Namun kali ini, tidak ada pertumbuhan ekonomi besar yang bisa membantu melunasinya. Ekonomi hanya tumbuh kurang dari 2% per tahun yang tidak cukup untuk mengimbangi beban utang. Lebih buruk lagi, biaya pembayaran bunga atas utang tersebut telah melonjak drastis. Pada 2025, Amerika menghabiskan lebih dari 1,2 triliun dolar setahun hanya untuk pembayaran bunga. Angka itu lebih besar dari yang dihabiskan untuk militer atau Medicare. Para investor asing melihat ini dan menyadari bahwa AS berada dalam masalah keuangan yang serius. Lembaga pemeringkat kredit pun bertindak. Pada bulan Mei, Moody's menurunkan peringkat AS dari AAA menjadi AA1 dengan menyalahkan jalur fiskal yang tidak berkelanjutan dan disfungsi politik. Ini berarti dunia secara resmi melihat Amerika sebagai peminjam dengan risiko lebih tinggi daripada sebelumnya. Mengapa? Karena pemerintah AS terpecah belah. Pada awal 2025, ada beberapa ancaman penutupan pemerintah karena Kongres tidak dapat menyepakati anggaran penuh. Sebaliknya mereka terus mengandalkan kesepakatan pendanaan jangka pendek yang hanya menambah kesan kacau. Investor tidak ingin mempercayai negara yang bahkan tidak bisa mengelola keuangannya sendiri. Bahkan IMF kini memperingatkan dunia. Pada bulan April,
Kepala IMF, Kristalina Georgieva berkata, perilaku keuangan Amerika yang buruk kini menciptakan risiko limpahan global. Itu adalah cara diplomatis untuk mengatakan, jika AS tidak memperbaiki keadaan, seluruh dunia bisa menderita, dan dunia merespon. Bukan dengan panik, tetapi dengan menarik diri secara diam-diam, secara permanen. Masalah yang kini membayangi dolar tidak bisa lagi diatasi dengan cara seperti kenaikan suku bunga atau pelonggaran kuantitatif. Instrumen-instrumen itu yang dulu efektif dalam mempertahankan kekuatan dolar, kini hampir tak berdaya. Bank for International Settlements atau BIS mengungkapkan dalam buletinnya pada Mei 2025 bahwa lebih dari 30 bank sentral di seluruh dunia telah mengurangi cadangan dolar AS mereka lebih dari 5% dalam setahun terakhir. Itu adalah perubahan signifikan dalam setahun dan itu mengungkap kebenaran yang menyakitkan. Sementara itu, perubahan paling simbolis terjadi tepat di bawah hidung lembaga keuangan Amerika. Minyak, komoditas yang paling bergantung pada dolar dalam sejarah, tidak lagi hanya terikat pada dolar. India dan UAE telah mulai menyelesaikan perdagangan minyak mentah dalam rupiah dan dirham, mengeluarkan dolar dari transaksi-transaksi yang sebelumnya didominasi dolar. Ini bukanlah uji coba diplomatik. Ini adalah pergeseran fundamental dalam cara dunia memperdagangkan energi. Dan pasar tidak lagi mengikuti irama Federal Reserve. Pola yang biasa terjadi, di mana satu kalimat dari ketua Fed dapat menggerakkan pasar global, memudar dengan cepat. Pada tahun 2025, pernyataan Fed disambut dengan kebingungan atau ketidakpedulian. Para investor kini tahu bahwa inti masalah Amerika bukanlah suku bunga, melainkan kerusakan institusional dan kelumpuhan politik. Ketika hal itu menjadi semakin jelas, pengaruh Fed menyusut. Penolakan dolar secara diam-diam tidak lagi hanya terjadi pada neraca keuangan dan lelang obligasi. Penolakan itu kini terlihat di ekonomi real, di dermaga, di gudang, dan di seluruh rantai pasok global. Menurut investigasi Bloomberg baru-baru ini, para pemasok di Meksiko, Indonesia, dan Thailand kini menolak untuk menerima dolar AS dalam kontrak jangka panjang. Hal ini tidak terpikirkan 5 tahun lalu. Namun kini, para pemasok ingin menghindari volatilitas, biaya, dan risiko bertransaksi dengan mata uang yang masa depannya tampak tidak pasti. Bahkan perusahaan-perusahaan Amerika pun mulai menyesuaikan diri. Dampaknya merembes ke kehidupan sehari-hari. Para pedagang grosir AS kini memperingatkan bahwa ketidakstabilan harga meningkat karena ketidaksesuaian mata uang dengan para pemasok. Akibatnya, harga di dalam negeri lebih tinggi. Inflasi justru lebih tinggi, bukan lebih rendah, karena semakin banyak pemasok yang menghindari dolar. Para importir AS terpaksa melakukan lindung nilai atau membayar dalam berbagai mata uang, yang menambah biaya dan kebingungan. Kekosongan yang ditinggalkan dolar dengan cepat terisi, tidak hanya oleh mata uang pesaing, tetapi oleh seluruh sistem perdagangan baru. Negara-negara yang dulunya tidak sejalan, kini membangun alternatif serius terhadap sistem dolar. Dan mereka melakukannya dengan cepat. Dan bahkan Wall Street kini panik. Sebuah laporan Morgan Stanley menggambarkan apa yang terjadi sebagai penghancuran dominasi dolar yang terkendali. Itu bukan sekedar metafora, itu adalah prediksi. Keruntuhan yang lambat dan terkontrol bukan disebabkan oleh musuh, melainkan oleh kegagalan dolar sendiri dalam menjalankan perannya. Yang terburuk dari semua ini, banyak pemerintah masih mengklaim mendukung dolar, namun tindakan mereka mengatakan sebaliknya. Mereka menandatangani kontrak baru, menyelesaikan perdagangan, dan membangun sistem pembayaran. Semuanya tanpa dolar. Reputasinya bertahan, tetapi kenyataan telah berubah. Dan ketika keduanya akhirnya selaras, ketika persepsi mengikuti praktek, perubahan itu tidak akan dapat diubah. Ini tidak akan menjadi keruntuhan yang dramatis, ini akan menjadi pengabaian yang tenang. Bukan karena dunia membenci dolar, tetapi karena dunia tidak lagi membutuhkannya. Dolar tidak dikalahkan, tetapi digantikan. Pada saat yang sama, CIPS China, sebuah alternatif untuk SWIFT, telah berkembang pesat. Kini sistem ini menangani 23% penyelesaian luar negeri China, naik dari hanya 12% pada tahun 2023. Dan baru-baru ini China menambahkan 6 lembaga asing tambahan ke dalam sistem pembayarannya.
Pertumbuhan ini mengorbankan transaksi dolar secara langsung dan Beijing mendorong lebih banyak negara untuk bergabung. Di Asia, negara-negara ASEAN telah meluncurkan mata uang digital yang disebut ASEAN Link yang sekarang digunakan dalam 15% dari semua perdagangan intra-blok. Mata uang ini didukung oleh campuran mata uang, tetapi yang terpenting, Yuan China memainkan peran kunci. Ini merupakan tantangan langsung terhadap pengaruh dolar di kawasan tersebut dan seiring berkembangnya jaringan alternatif ini, AS semakin tertinggal. Perusahaan-perusahaan Amerika semakin sering diberitahu, jika Anda ingin bergabung dengan blok perdagangan baru, Anda harus setuju untuk bertransaksi dalam mata uang non-dolar. Ini adalah penataan ulang perdagangan secara real-time dan AS hanya menjadi penonton. Laporan IMF terbaru melukiskan gambaran yang meresahkan. Porsi dolar dalam cadangan global telah anjlok hingga hanya 46%, turun dari 70% pada tahun 2000. Itu mungkin terdengar seperti perubahan kecil, tetapi dalam dunia cadangan mata uang, itu adalah penurunan yang sangat besar. Bank sentral di seluruh dunia jelas-jelas menggunakan dompet mereka, dan mereka memilih menentang dolar. Di Afrika perubahannya bahkan lebih terlihat. Negara-negara seperti Nigeria dan Kenya semakin banyak mengalihkan belanja pemerintah dan kesepakatan energi mereka ke euro dan yuan. Negara-negara ini tidak menunggu perubahan formal. Mereka sudah beroperasi di dunia pasca dolar.